Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lebung Berani. Baik teman-teman, pada video kali ini saya ingin berbagi pengalaman dan ilmu kepada teman-teman sekalian. Apa sih yang harus kita lakukan kepada akuarium kita dan ikan hias kita di akuarium ketika di rumah kita lampu sedang mati atau listrik sedang padam, teman-teman. Jadi jika di rumah kita sedang mati lampu, jangan langsung panik dan jangan langsung takut bahwa ketika lampu mati ikan kita juga ikut mati, teman-teman. Tidak seperti itu, teman-teman. Jadi simak dulu video ini supaya teman-teman tahu cara menangani listrik yang mati dan berpengaruh kepada akuarium kita, teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, mohon dukungannya ya kepada channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani dapat berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Ambil sisi positif dari video ini, sisi negatifnya silakan dibuang. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke pembahasannya. Listrik merupakan kebutuhan penting bagi ikan hias yang ada di akuarium, teman-teman. Listrik biasanya digunakan untuk menggerakkan mesin aerator, mesin filter atau pompa akuarium, lampu akuarium, heater, dan lain sebagainya, teman-teman. Yang mana peralatan akuarium itu sangat penting bagi ikan hias di dalam akuarium, teman-teman. Jika tanpa alat akuarium tersebut, maka kemungkinan ikan hias di dalam akuarium tidak akan bertahan lama, teman-teman. Nah, di sini saya akan bahas bagaimana sih cara menghadapi atau langkah-langkah yang harus kita lakukan ketika listrik sedang mati atau padam di rumah kita, sehingga itu dapat berpengaruh kepada ikan hias kita di akuarium. Jadi teman-teman, para penghobi ya, para pemelihara ikan-ikan hias di akuarium, jangan langsung panik ketika lampu sedang mati di rumah kita. Ikuti langkah-langkah yang saya lakukan, semoga ikan-ikan teman-teman sekalian tidak mengalami kematian, teman-teman. Nah, di sini ya langkah-langkah yang harus kita lakukan ketika kita melihara ikan di akuarium, yaitu sediakanlah mesin aerator baterai, teman-teman. Nah, mesin aerator baterai itu bisa kita hidupkan tanpa listrik, teman-teman. Kita menghidupkannya dengan baterai. Kebetulan saya dulunya punya, teman-teman, karena rusak, jadi saya tidak punya lagi mesin aerator tersebut. Nah, jadi saya melakukan trik yang diajarkan oleh teman saya. Nah, biasanya ketika mati lampu ya, di rumah saya ini biasanya mati lampu ketika hari Sabtu ya, dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 2 siang, teman-teman. Mati lampu. Tentu cukup lama ya, teman-teman ya. Nah, itu sedikit banyak berpengaruh juga terhadap ikan hias saya. Nah, biasanya langkah-langkah yang saya lakukan untuk ikan hias saya, yang pertama, ketika mati lampu, saya mencabut semua aliran listrik pada akuarium saya. Contohnya colokan power head, colokan aerator, kemudian colokan lampu saya cabut semua, teman-teman. Nah, seperti itu karena takutnya ya ketika listrik hidup nanti misalnya ya, kita tidak tahu kan listrik itu mati atau padam ya, mungkin karena konsleting di tiang listrik ataupun ada masalah di jalan ataupun apa ya, tidak tahu, sehingga nanti ketika kita biarkan colokan misalnya power head, kemudian aerator dan juga lampu mengalami tegangan tinggi ya, di listrik di rumah kita tegangan tinggi,
sehingga konslet pada mesin filter salah satunya ikan kita bisa mati kesetrum teman-teman. Kesetrum dari pompa akuarium bisa, dari lampu akuarium bisa, dan juga dari mesin aerator teman-teman. Nah, bisa juga kesetrum ini kejadian dari akuarium teman saya. Jadi ketika mati lampu, dia biarkan aliran listrik tetap mengalir di akuariumnya. Kemungkinan itu konsletingnya di heaternya teman-teman. Jadi ketika lampu hidup, tegangan tinggi dan langsung konsleting di heaternya teman-teman, sehingga ikannya mati semua teman-teman, kesetrum oleh heaternya. Jadi alasan itulah yang membuat saya ketika mati lampu, saya langsung mencabut semua colokan peralatan akuarium saya teman-teman. Jadi itu yang pertama kali harus teman-teman lakukan ketika lampu mati di rumah teman-teman sekalian. Yang kedua yaitu puasakan ikan-ikan kita teman-teman. Jangan beri makan ketika peralatan akuarium peralatan akuariumnya semuanya mati ya, aerator mati, kemudian power head juga mati. Tentu saja perputaran air di dalam akuarium kita kan tidak jalan teman-teman. Jadi ada baiknya ikannya dipuasakan supaya tidak terkena penyakit teman-teman. Kalau untuk ikan mas koki itu biasanya ya, kalau misalnya kondisi lampu mati tetap kita beri makan, maka dia akan berenang kebalik teman-teman. Nah, kalau dalam istilah kami itu adalah kembung teman-teman, ikannya kembung, jadi dia berenangnya kebalik teman-teman. Nah, jadi ada baiknya ikannya dipuasakan. Mungkin ini berlaku juga untuk ikan hias jenis lain teman-teman. Nah, jadi ikannya jangan dikasih makan dulu. Kemudian yang ketiga yang harus teman-teman lakukan yaitu mungkin ya kondisi airnya kurang baik di akuarium teman-teman. Ada baiknya ketika mati lampu silakan airnya diganti teman-teman. Diganti 50%, diisi kembali supaya oksigen di dalam atau oksigen yang terlarut di dalam akuarium tetap terjaga teman-teman. Jadi ikan kita dapat bertahan hidup teman-teman. Nah, yang keempat yaitu teman-teman ada baiknya akuariumnya diberi bercak-bercak air teman-teman. Mungkin teman-teman sedikit ubak-ubak airnya menggunakan tangan ataupun menggunakan serokan kecil ya, diubak-ubak supaya gemercik tangan kita tadi menimbulkan gelembung-gelembung yang berdampak sebagai oksigen untuk ikan-ikan kita teman-teman. Jadi sekali-sekali diubek-ubek, tapi bukan berarti diubek-ubeknya terlalu kuat ya teman-teman ya, seadanya saja, mungkin dengan 2 jari saja cukup. Jadi diubek-ubek selama 10 detik ya, 10-15 detik ya, supaya ada oksigen terlarut di dalam akuarium kita. Nah, setelah beberapa hal tadi yang sudah saya lakukan, alhamdulillah ikan-ikan saya tidak pernah mengalami kematian ketika lampu sedang mati di rumah saya teman-teman. Nah, inilah ikan-ikan hias saya ya, selama ini walaupun mati lampu saya rawat dengan seadanya, alhamdulillah tetap bertahan hidup. Jadi untuk teman-teman jangan langsung panik ya teman-teman ya, ikuti saja saran saya tadi, pengalaman saya tadi, insya Allah ikannya tidak akan mati teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya tentang bagaimana cara menangani jika listrik di rumah kita sedang padam. Sebelum saya akhiri video ini, mohon dukungannya ya kepada channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani dapat berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian.